kemarin pada tanggal 28 Maret kalau tidak saya bersurat pada pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan berbagai adaptasi dan adjustment regulasi di dalam pelaksanaan belajar mengajar, pembelajaran, serta mendorong teman-teman perguruan tinggi untuk melakukan inovasi-inovasi dan penelitian terapan yang terkait dengan upaya mitigasi pandemi. Alhamdulillah, apresiasi kami pada seluruh perguruan tinggi yang secara cepat melakukan adaptasi, penyesuaian di dalam pembelajaran, serta melakukan kegiatan-kegiatan penelitian terapan, baik oleh dosen maupun juga melibatkan mahasiswa di dalam semangat spirit Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Banyak sekali karya dari adik-adik mahasiswa di bawah bimbingan dosennya yang sudah membantu mengurangi beban masyarakat selama masa pandemi kemarin. Mulai dari membuat face shield, membuat hand sanitizer, membuat desinfektan, membuat drone, membuat disinfektan chamber, membuat thermal kamera, membuat berbagai macam alat sampai robot nurse, sampai ke ventilator yang sebelumnya tidak terbayangkan bisa kita wujudkan dalam waktu sesingkat itu, berhasil diciptakan, dikembangkan bahwa sebetulnya energi dan potensi yang ada di perguruan tinggi kita sangat-sangat besar, dan sayangnya hanya muncul ketika terpaksa. Ini harusnya selalu muncul setiap saat inovasi-inovasi produk-produk yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas. Sehingga perguruan tinggi itu bisa menjadi mata air bagi masyarakat, mata air bagi pengembangan teknologi, pengembangan industri, pengembangan sosial budaya masyarakat, sehingga kehadiran perguruan tinggi itu betul-betul dirasakan, dibutuhkan, dan menjadi kepercayaan dari masyarakat luas. Tidak terbatas pada karya-karya teknologi maupun karya-karya kesehatan, tapi juga teman-teman ilmu sosial, teman-teman ilmu ekonomi juga tidak kalah aktifnya kiprahnya di dalam upaya memitigasi pandemi, baik dalam berbagai macam kajian untuk pemulihan ekonomi, untuk pemulihan sosial, maupun berbagai upaya untuk mengatasi pandemi ini. Itu yang kita butuhkan, energi positif dari kampus, bukan malah kita menjadi bagian dari masalah dan ikut memberatkan masyarakat dengan kehadiran kita. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman perguruan tinggi di lingkungan LLDikti 3 dan juga apresiasi pada Pak Kalem yang telah menginisiasi penganugerahan hari ini. Saya mengkompilasi karya-karya dan kiprah dari perguruan tinggi selama 3 bulan kemarin dan lebih dari 1.000 inovasi, invensi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke, serta karya-karya dosen selama masa pandemi ini justru meningkat. Jadi ini bukti bahwa kinerja kita tidak turun, justru kinerja kita lebih tinggi dibanding masa-masa normal. Nah, ini yang harus kita pertahankan dan dorong lebih lanjut. Kolaborasi antara perguruan tinggi juga meningkat. Hampir setiap hari ada 3-5 webinar yang saya ikuti, kolaborasi antara perguruan tinggi. Dan tentu ini harus kita buka bagi adik-adik mahasiswa kita, untuk mereka bisa mendapatkan akses pada sumber belajar terbaik dari mitra perguruan tinggi. Tidak harus semuanya diselenggarakan oleh perguruan tinggi sendiri. Dari survei yang kita lakukan terhadap mahasiswa dengan respon yang cukup banyak, ratusan ribu, menunjukkan ya pembelajaran daring semester kemarin cukup bisa berlangsung, meskipun kendala utama masih pada akses, pada kualitas jaringan, dan biaya koneksi. Nah, ini hal-hal yang harus kita pikirkan ke semester depan supaya bisa lebih hemat,
supaya bisa lebih efektif, tapi tidak mengurangi makna dan manfaat pendidikan tinggi itu sendiri. Oleh karena itu, selama 1 bulan ke depan ini, Ditjen Dikti menyelenggarakan pelatihan berbasis daring tentunya untuk para dosen, dan ini tidak berbayar dan bersertifikat bagi yang menyelesaikan programnya secara tuntas. Ini kami dorong perguruan tinggi untuk memanfaatkan pelatihan tersebut untuk agar rekan-rekan dosen semua bisa lebih siap memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang efisien, yang efektif, sekaligus hemat dari sisi biaya, dari sisi mahasiswanya. Kami juga mengapresiasi perguruan tinggi yang sudah memberikan berbagai bantuan kepada mahasiswa, karena kita tahu kondisi ekonomi saat ini sangat berat, tertekan oleh pandemi ini, sehingga ini saatnya untuk bergotong royong. Tentu kita tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan mahasiswa, tapi dengan saling berbagi, saling bergotong royong satu dengan yang lain, insya Allah beban-beban itu akan bisa terasa ringan, meskipun tetap berat, tapi terasa ringan ketika dipikul bersama-sama. Saat ini Kementerian merefokuskan anggaran untuk beasiswa untuk membantu adik-adik mahasiswa yang orang tuanya terdampak signifikan secara ekonomi dari pandemi ini. Jadi kita memberi alokasi bantuan uang kuliah bagi sekitar 419.000 mahasiswa dalam bentuk bantuan uang kuliah, jadi tentu tidak bisa full cost, dengan harapan kita bisa sharing burden ya dengan teman-teman di perguruan tinggi sekalian. Selain juga KIPKA dan bidik misi yang masih itu sekitar 200.000 KIPKA baru dan 263.000 bidik misi dan KIPKA lama, serta 419.000 untuk bantuan uang kuliah mahasiswa. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada LLDikti 3 dan juga rekan-rekan perguruan tinggi di lingkungan LLDikti 3. Semoga tetap produktif, tetap kreatif, dan tetap mengutamakan pendidikan bagi anak-anak kita semua, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan generasi unggul, generasi yang produktif, generasi yang tahan banting, dan generasi yang selalu berpikir positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Kami dari Dikti, apabila ada kekurangan dan kehilafan selama melayani Ibu Bapak sekalian, mohon maaf, dan waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum kepada Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc di ICPHD. Selanjutnya yaitu sambutan dan paparan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 serta pemberian penghargaan kepada perguruan tinggi yang berinovasi, berprestasi dan melaksanakan kegiatan kerelawanan pada masa pandemi COVID-19. Kepada Bapak Profesor Dr. Agus Setiobudi MSc, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati PRT Ditjen Dikti Profesor Nizam. Maaf, suaranya kok hilang ya? Sorry, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Profesor Nizam selaku PLT Dirjen Dikti, serta Bapak-Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan perguruan tinggi, peraih penghargaan karya inovasi pada siang hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, syukur alhamdulillah pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di wilayah 3 di masa pandemi ini ternyata tidak kalah produktif dibandingkan kondisi biasanya. Alhamdulillah banyak kreativitas dan inovasi, gagasan-gagasan dari pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di wilayah 3 yang alhamdulillah pada taraf yang membanggakan. Bahkan ada karya inovasi yang sampai dipatenkan dan ada potensi untuk diproduksi massal baik di bidang kesehatan maupun supporting kesehatan. Tidak kalah pentingnya, menariknya, banyak relawan-relawan dari perguruan tinggi wilayah 3 yang berkontribusi besar terhadap situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang potensi wabahnya luar biasa, dan pada tanggal 9 Maret 2020, Kementerian Pendidikan melalui surat edaran nomor 3 tentang pencegahan coronavirus disease di COVID-19 di satuan kerja, dan himbauan untuk bekerja dan belajar dari rumah dengan memanfaatkan sarana daring sesuai edaran Dirjen Dikti nomor 36962. HK dan L2 Dikti Wilayah 3 telah berkoordinasi dengan 312 mitra perguruan tinggi untuk dapat terus melaksanakan penyelenggaraan program dan menjaga mutu pendidikan tinggi walaupun di tengah pandemi. L2 Dikti 3 juga melakukan monitoring dan evaluasi yang kita kenal dengan tema ngopi pagi. Nah, selain itu, banyak bantuan dan kontribusi yang telah dilakukan perguruan tinggi seperti membentuk Satgas Penanganan COVID, kemudian relaksasi pembayaran kuliah, dan memberikan bantuan pulsa, kuota dalam provider yang masing-masing. Kemudian melalui inovasi yang dihasilkan dan kegiatan kerelawanan. Nah, dari kegiatan pembelajaran di masa pandemi, ternyata COVID-19 ini juga berdampak pada sektor pendidikan tinggi. Hal inilah tentunya yang menjadi tantangan insan pendidikan tinggi untuk dapat terus bertahan dan beradaptasi. Berbagai cara dilakukan demi menjaga mutu dan fasilitasi perguruan tinggi agar siap menghadapi transformasi dalam metode pembelajaran yang masif, cepat, dan kompleks. Nah, kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka menjadi pedoman bagi perguruan tinggi, terutama di masa pandemi, di mana teknis yang dilakukan secara fleksibel, inovatif, dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Perguruan tinggi di lingkungan L-Dikti Wilayah 3 telah melaksanakan pembelajaran daring dengan menggunakan berbagai media platform. Nah, media platform yang paling banyak digunakan oleh perguruan tinggi di lingkungan L2 Dikti berdasarkan observasi dan survei kami. Yang pertama adalah Zoom, kemudian yang kedua Google Classroom, dan yang ketiga WhatsApp,
Dan yang terakhir adalah sistem e-learning dari kampus masing-masing. Nah, berikut ini adalah penghargaan kepada perguruan tinggi di lingkungan LR Dikti Wilayah 3 selama masa pandemi COVID-19. Kategori perguruan tinggi yang menghasilkan inovasi dan produk kesehatan selama pandemi COVID-19. Akademi Kimia Analis Caraka Nusantara. Akademi Refraksi Optisi Leperindo Jakarta. Akademi Teknik Telekomunikasi Sandi Putra Jakarta. Institut Biosintia Internasional Indonesia. Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Institut Teknologi Calvin, Institut Teknologi dan Kesehatan Jakarta, Institut Teknologi Indonesia, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Bina Nusantara, Universitas Esa Unggul, Universitas Guna Dharma, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pertamina, Universitas Sahid, Universitas Tarumanagara, dan Universitas Trisakti. Bapak Ibu, kami mohon testimoni perwakilan dari pimpinan perguruan tinggi yang kiat-kiat semasa pandemi tetap berkreasi dan berinovasi. Kami minta Profesor Dr. Tarumanegara. Saya, Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnairawan, Rektor Universitas Tarumanegara. Kami mengaturkan terima kasih kepada Kemendikbud dan LL Dikti Wilayah 3 atas penghargaan yang diberikan kepada Universitas Tarumanegara. Selama pandemi COVID-19, Universitas Tarumanegara telah memproduksi hand sanitizer oleh Fakultas Kedokteran Untar. Kedua adalah pengembangan lab TACT menjadi lab untuk pengujian COVID dengan keamanan level 3. Laboratorium kami telah melaksanakan pengujian sebanyak 2.700 sampel sejak 2 Juni 2020. Terima kasih kepada LL Dikti Wilayah 3 yang telah mempercayakan pengujian COVID-19 kepada Fakultas Kedokteran Untar.
Semoga inovasi yang sudah kami laksanakan ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Kategori perguruan tinggi yang berkontribusi dalam kegiatan kerelawanan selama pandemi COVID-19. Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia. Akademi Farmasi Bumi Husada. Akademi Keperawatan Harum. Akademi Keperawatan Kris Husada. Akademi Keperawatan Sumber Waras. Akademi Keperawatan Yayasan Jalan Kimia. Akademi Keperawatan Fatmawati. Institut Biosintia Internasional Indonesia. Institut Bisnis Nusantara. Institut Kesehatan Indonesia. Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Kesehatan RS Husada, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur, Universitas. Kami mohon pimpinan LSPR untuk memberikan Universitas Muhammad Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Multimedia Nusantara Jatuh Ulama Indonesia. Harapan Universitas. Marilah kita simak sama-sama sambutan dari wakil penerima penghargaan kategori ini, pimpinan LSPR, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami atas
atas nama seluruh Sivitas Akademika Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, khususnya tentu kepada LL Dikti Wilayah 3 atas penghargaan dan apresiasi kepada kami LSPR yang telah dinilai banyak melakukan inovasi dan berbagai macam prestasi di masa pandemi ini. Tentu apresiasi dan penghargaan ini dapat memacu kami untuk bisa berkontribusi lebih baik dan lebih banyak kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan secara langsung oleh pimpinan Gunadarma, Profesor Margianti, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bapak PLT Dirjen Dikti, Bapak Kepala Lembaga, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para pimpinan perguruan tinggi swasta di wilayah 3, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kaitan menghadapi COVID ini, terima kasih Bapak Kalem yang telah menginisiasi pemberian penghargaan Universitas Gunadarma dalam hal ini melalui program studi yang masih sangat baru, yaitu farmasi dan fakultas kedokterannya, berupaya untuk ikut terlibat dalam menghasilkan sanitizer, kemudian juga baik pembersih ruangan ataupun hand sanitizer, kemudian juga sesuai dengan kompetensi yang ada di Universitas Gunadarma, kami mencoba membuat ventilator yang berbasis IoT, dan saat ini tengah dalam proses tahap akhir uji klinis. Kalau uji fisiknya sudah selesai, uji klinis. Juga yang lain lagi adalah robo helm yang diperlukan untuk pasien yang kena COVID. Kemudian juga beberapa robot untuk yang berdasarkan line follower untuk AC untuk sterilisasi ruangan ataupun mengantar obat-obat ataupun menggantikan fungsi dari perawat. Semua ini betul sekali tadi Bapak Dirjen menyampaikan ataupun Pak Kalem menyampaikan, ini terpacu oleh situasi yang ada dan disadari ternyata kita semua bisa. Dan kemarin juga sudah ada upaya dalam ulang tahun ITL, ada upaya undangan untuk bekerja sama kita semua. Saya sangat mengapresiasi, saya yakin di bawah bimbingan Bapak Dirjen dan juga di bawah bimbingan Bapak Kalem yang sangat energetik, kita semua bersama-sama bisa maju bersama. Semoga apa yang telah kita capai sekarang dapat berguna bagi kita semua dan tentu saja bagi negara yang kita cintai. Demikian Bapak Kalem, terima kasih atas kesempatan dan penghargaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Margianti atas kesediaannya. Kategori perguruan tinggi meraih US World University Ranking. Universitas Bina Nusantara sebagai peraih. Kategori perguruan tinggi meraih US World University Ranking. Universitas Bina Nusantara 1000 pada QS World University Ranking
2021. Atma sebagai peraih World 5 Star dari QS Star 2000. Kami mohon pimpinan Perguruan Tinggi Atma Jaya untuk memberikan sambutan. Sangat nyata bagi semua orang di seluruh dunia, dan karena itu dunia pendidikan tinggi dituntut untuk menemukan cara-cara baru yang lebih relevan di tengah situasi yang berubah ini. Salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi dalam pembelajaran. Dan karena itu Unika Atma Jaya menggunakan momentum COVID-19 ini sebagai satu dorongan untuk mengadopsi lebih jauh online learning dalam pendidikan kami, dan kami merujuk kepada ukuran-ukuran standar dan benchmark yang memadai untuk itu. Karena itu pengakuan 5 bintang dari QS online learning adalah sebuah awal yang baik yang kami tentu saja harus lakukan perbaikan terus-menerus, tidak hanya dari sisi delivery-nya dengan online, tapi juga learning management system-nya, juga konten kurikulumnya yang intinya kita dituntut untuk terus relevan di tengah situasi yang berubah. Dari Bina Nusantara, kami persilahkan. Saya atas nama seluruh Sivitas Akademika Binus University, atas nama Binusian, ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmat karunia perlindungan Tuhan kepada seluruh Binusian, dan juga ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 yang berkenan memberikan penghargaan kepada Binus University atas prestasi yang diraih
Prestasi BINUS terutama di dalam hal mencapai peringkat dunia yang 2 tahun terakhir ini mencapai peringkat 801 sampai 1000 dunia versi US merupakan suatu bagian dari upaya pencapaian visi BINUS 2020 untuk menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Pencapaian ini untuk membuktikan bagaimana kerja keras, kesungguhan, ketulusan dari seluruh sivitas akademika, dukungan masyarakat dan pemerintah tentu saja untuk menunjukkan bagaimana layanan pendidikan di BINUS, kualitas pendidikan di BINUS itu bisa dihargai, dihormati, dan disegani di tingkat dunia. Pencapaian ini tentu sejalan dengan semua rencana-rencana pencapaian yang sudah ditata sejak visi BINUS 2020 ditetapkan pada tahun 2007-2008. Pencapaian ini tentu menjadi modal utama kita, BINUS University dan seluruh BINUSian untuk memasuki visi 2035 dengan harapan prestasi yang dicapai saat ini melalui peringkat dunia ini juga memberikan semangat bagi teman-teman perguruan tinggi lain untuk ikut berprestasi mencapai hal yang sama, dan juga modal bagi BINUS untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan semua kiprah karya BINUSian sehingga mendapatkan penghargaan pengakuan di tingkat dunia. Dan tentu saja semua penghargaan ini akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, para stakeholder pendidikan di BINUS University untuk mendapatkan manfaat yang nyata dari pendidikan di BINUS University. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan semoga memberikan semangat bagi kita semua. Terima kasih. Berikutnya, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, penghargaan untuk Universitas Taruman, Rumah Sakit Tarumanegara, gitu, yang berkontribusi dalam pengujian rapid test dan swab test untuk L2 Dikti wilayah 3 untuk semua staf karyawan di lingkungan L2 Dikti wilayah 3. Atas kerjasama dalam pencegahan penyebaran COVID-19, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 memberikan apresiasi kepada Rumah Sakit Royal Taruma. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pimpinan Rumah Sakit Royal Taru Wilayah 3 atas kontribusinya dalam rapid test dan swab test pada bulan yang lalu, Bapak Ibu. Ini, untuk itu kami berikan sertifikat penghargaan yang akan dikirimkan melalui pos ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, hikmah dan pembelajaran yang dipetik selama pandemi, kesadaran untuk menerapkan pola hidup bersih semakin meningkat, menjaga kesehatan secara fisik dan batin juga menjadi prioritas.
Teknologi informasi juga semakin maksimal dimanfaatkan, jadi memungkinkan aktivitas menjadi lebih mudah dan fleksibel. Pandemi ini juga membuat perguruan tinggi menghasilkan banyak produk-produk inovasi dan kolaborasi satu dengan yang lainnya. Kemudian terbentuknya rasa solidaritas antar manusia yang semakin tinggi dalam bentuk kegiatan kerelawanan. Berikutnya, Bapak Ibu, kami juga meluncurkan buku yang merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan perguruan tinggi selama masa pandemi. Ini adalah yang kami kemas dalam bentuk buku. Kami beri judul Sinergi Perguruan Tinggi di Tengah Pandemi. Peluncuran buku kumpulan solusi dan inovasi perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 selama masa pandemi COVID-19 dapat diunduh pada tautan dalam web rikas.kemdikbud.go.id/buku LL3. Atas nama LL Dikti Wilayah 3, saya Agus Setiabudi, sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pimpinan perguruan tinggi yang berkontribusi dalam acara ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Agus Setiabudi, MSc, yang telah memberikan penghargaan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam acara ini. Marilah kita, tadi sudah ditutup dengan Prof, dan marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, semoga acara ini yang telah kita jalani, telah kita selesaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti sertifikat akan kita kirimkan melalui via pos ke alamat institusi masing-masing. Saya Sigit Info dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kami dari ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Ya. Assalamualaikum. Universitas Jakarta. Apa namanya? Ya Bu, kabar Bu. Assalamualaikum. Oke. Semuanya selamat siang. Ya, siang. Selamat siang. Sampai berjumpa kembali. Ketemu lagi. Ada foto sekian. Di foto Foto bersama. Foto bersama. Foto sesi bersama dong, Bro. Foto bersama. Susi. Ya. Ya, oke. Bentar, Prof. Bu, sebentar, Bu. Aduh. Foto dulu. Ada.